8:30. Jadi setiap hari Jumat pukul 8:30 kita akan sama-sama ketemu sama seluruh siswa-siswi SD Garut Islamic School Prima Insani. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Wali Kelas yang sudah membersamai anak-anak. Hari ini Bu Puji kebetulan tidak bisa hadir karena sedang ada acara di dinas ya. Jadi Bu Mela mewakili Bu Puji. Selanjutnya kita akan ke acara inti kajian Ramadan yang akan disampaikan oleh Ibu Martina Purnasari Elsi. Kepada Ibu Martina dipersilakan. Semuanya mendengarkan dengan tertib ya. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bu Mela yang telah mempersilahkan dan juga teman-teman yang telah hadir. Bu Martina, sebelum melanjutkan ke materi Ramadan kita kali ini, mau bertanya dulu tentang kabarnya. Masih ingat nggak kalau ditanya apa kabarnya hari ini? Jawabannya, alhamdulillah, saya kuat, saya hebat, semangat. Bareng-bareng ya. Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semangat. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, gimana? Coba Bu Martina mau tahu, silahkan tulis di chat yang puasanya sudah ada puasanya masih full, semuanya belum ada yang batal. Boleh angkat tangannya aja deh. Angkat tangan. Oh, aku atau ditulis di chat. Masya Allah, hampir semuanya ya, belum ada yang batal. Masih full di sini lihat. Farel, Danis kelas 1 bahkan luar biasa ya, kelas 1 dan kelas 2 dengan apa namanya usia yang masih muda, teman-teman sudah belajar berpuasa sampai maghrib. Itu Bu Martina kasih jempol. Apresiasi sekali, apalagi nanti pahala dari Allah di sisi Allah yang luar biasa ya. Dan juga teman-teman bisa menabung tuh. Dario, semuanya ya, ini hampir semua tuh. Abirama, luar biasa preparasi. Nah, sekarang Bu Martina mau menyampaikan tentang puasa Ramadan ini. Oke, terima kasih ya yang sudah menulis di chat. Aku belum batal katanya tuh, kata Nadifa. Sip. Bu Martina akan share screen ya. Pak Akbar mau share screen tapi ini disable. Sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman, puasa Ramadan, alhamdulillah kita sudah sampai di bulan Ramadan hari ke-11 ya. Hari ke-11 dan tadi Bu Martina lihat belum, hampir semuanya belum ada yang batal. Betapa antusiasnya teman-teman. Dan tahu nggak sih teman-teman, kenapa teman-teman berpuasa Ramadan? Coba. Apa alasan teman-teman berpuasa Ramadan? Boleh ditulis di chat teman-teman? Ibu kasih waktu 10 detik aja ya, 10 detik pertama silakan. Apa alasan teman-teman? Oke, Ibu bacakan ya. Agar masuk surga karena wajib, karena kewajiban, karena wajib dapat pahala, wajib pengen puasa aja, kata Haikal. Mau dapat pahala, wajib seru dan males makan. Dapat pahala double. Oke, terima kasih jawabannya ya.
Nah, ternyata dalam agama kita ada dalil yang menyatakan wajibnya berpuasa, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini yang Allah perintahkan, yang Allah wajibkan untuk berpuasa. Kata teman-teman tadi wajib ya, yaitu orang-orang yang beriman. Katanya hai orang-orang yang beriman, berarti yang tidak beriman tidak hai. Maksudnya, contohnya begini nih, ketika kalian pulang sekolah haus, tapi sedang puasa, di rumah tidak ada siapa-siapa, tidak ada yang melihat, tapi teman-teman di meja makan ada air segelas. Itu menggoda banget. Kira-kira teman-teman mau makan atau tidak? Kira-kira teman-teman mau minum atau tidak itu air segelas tersebut? Hah? Akan diminum? Kalau teman-teman sudah niat puasa? Tidak kan? Apa yang menyebabkan teman-teman nggak minum? Padahal minum aja kan, mama nggak lihat, papa nggak lihat, nggak ada yang lihat. Nah, jawabannya itu adalah karena iman atau kita percaya. Kita meyakini bahwa Allah melihat kita. Nah, orang-orang yang beriman itu dipanggil sama Allah dengan panggilan spesial. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tadi betul ya yang jawab wajib karena kewajiban. Iya, Allah telah mewajibkan bagi kalian semua orang beriman untuk berpuasa seperti orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Nah, takwa itu dalam agama kita adalah derajat kemuliaan yang paling tinggi. Jadi untuk mencapai takwa, salah satunya itu dengan kita menjalankan kewajiban berpuasa. Nah, jadi teman-teman sekarang ini akan menuju kemuliaan semuanya. Kemudian ada lagi sebuah hadis yang mengatakan, Man fariha bidukhuli Ramadan harama jasadahu ala niron. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk api neraka. Baru gembira nih menyambut kedatangan Ramadan, belum masuk Ramadan, belum puasa nih kita bergembira, kita sudah mendapatkan garansi dari Allah untuk tidak akan masukin neraka. Neraka itu panasnya kayak gimana sih teman-teman? Jangankan membayangkan neraka, coba kalian yang pernah megang api, atau misalnya mamah di dapur lagi masak, kalian pernah kena pancinya, itu bertahan berapa lama memegangnya? Nah, kalau neraka itu lebih dahsyat sekali. Jadi, kalau kita bahagia, kita dapat bahagia menyambut Ramadan, kita sudah dapat garansi untuk tidak masuk ke dalam neraka. Nah, bahkan para salaf zaman dahulu ketika memasuki bulan Rajab, itu sudah berdoa, ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan berkahilah kami pada bulan Ramadan. Nah, itu tadi ya dari keutamaan bulan Ramadan. Kemudian slide 2. Nah, teman-teman, semuanya tadi Bu Martina tanya, siapa yang puasa, yang belum batal puasanya, semuanya angkat tangan. Apa pengertian dari puasa? Jangan-jangan puasanya tidak sesuai. Nauzubillah ya. Nah, makanya sekarang kita akan mengkaji
bagaimana puasa itu yang sesuai dengan yang diharapkan oleh syariat atau agama Allah. Pertama, kita harus tahu dulu dalam istilah ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Nah, gimana kita mau menyayangi bulan Ramadan, mencintai bahagia dengan datangnya Ramadan kalau kita tidak tahu? Bagaimana kita mau tahu apa sih ngapain sih puasa itu kalau kita belum tahu pengertiannya? Nah, di sini Bu Martina sebutkan bahwa puasa menurut bahasa berarti al-imsak atau menahan. Menahan dari apa, teman-teman? Yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, kalau teman-teman menahan puasanya itu dari hal-hal yang membatalkan setelah zuhur, maka tidak dikatakan puasa. Ibu, aku kata mama puasanya sampai zuhur dulu. Nah, itu namanya belajar puasa. Karena memang teman-teman yang belum akil balik itu tidak diwajibkan ya, tapi pahalanya tetap dapat. Jadi kalau teman-teman sudah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, mulai dari azan subuh tuh, itu terbit fajar, azan subuh sampai nanti azan maghrib, itu baru teman-teman dikatakan berpuasa. Kita lanjutkan ya. Nah, kata Bu Martina tadi bilang kalau Bu, aku kalau puasanya sampai zuhur tidak dikatakan puasa, terus apa? Belajar puasa. Nah, sekarang siapa yang wajib puasa? Kira-kira teman-teman kelas 1, 2, 3 sudah wajib puasa atau belum? Kita akan cek satu persatu di sini ya. Orang-orang yang wajib puasa itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, orang Islam. Jadi di luar agama kita itu tidak wajib puasa. Ketika teman-teman pergi ke jalan dan menemukan orang yang tidak puasa, bisa jadi dia bukan orang Islam. Atau dia belum balik atau dewasa, kayak masih teman-teman ini belum balik ya, belum dewasa. Atau bayi-bayi itu tiap hari masih minum, makan. Dan yang ketiga, berakal sehat. Artinya tidak gila. Coba teman-teman, apakah pernah melihat orang gila berpuasa? Enggak ya, mereka enggak tahu malu. Jangankan berpuasa, pakai baju aja enggak. Nah, kenapa? Karena mereka tidak sehat akalnya. Jadi sehat itu kenapa kita harus minta jasmani dan rohani? Karena sehat itu bukan pada fisik aja. Seperti orang gila itu badannya sehat. Dia bisa lari ke sana kemari, tapi akalnya tidak sehat. Nah, sedangkan kalau orang yang berpuasa harus berakal sehat. Kemudian yang keempat, syarat wajib puasa yaitu mampu berpuasa. Nah, ini ada beberapa yang mendapat rukhsah atau keringanan dari Allah untuk tidak berpuasa. Yang pertama, ada yang disebut dengan orang yang sakit. Yang kedua, wanita hamil. Kemudian yang ketiga, musafir. Karena musafir itu orang yang berpergian jauh. Karena zaman dulu berpergian jauh itu nggak naik pesawat, nggak naik mobil, naik unta, naik kuda, berbulan-bulan. Mau pergi dari satu kota ke kota lain itu sampai 12 hari. Dari Mekah ke Madinah, itu kalau yang sekarang cuman beberapa jam, zaman dulu itu bisa sampai 3 hari. Dengan keadaan kepalanya tidak ditutupin pakai mobil, tidak pakai payung. Makanya kenapa musafir itu mendapat rukhsah untuk berpuasa. Tapi walaupun sekarang sudah mudah, itu kita boleh mengambil mengambil keringanan tersebut. Misalnya Vito nih, Vito mau mudik. Vito orang mana, Vito? Vito kalau nggak salah dari luar Garut kan ya? Nah, Vito mau mudik ke luar kota. Tapi sekarang nggak boleh mudik ya. Nah, mau mudik ke luar kota itu saat bulan Ramadan. Vito mendapat keringanan dari Allah untuk tidak berpuasa hari itu. Karena melakukan perjalanan dari kota Garut ke
Surabaya misalnya, itu bisa mencapai 15 jam perjalanan. Nah, itu melelahkan oleh Allah. Misalnya kita berangkat pagi-pagi, nyampe sana maghrib, kita boleh untuk tidak berpuasa. Nah, itu ya syarat wajib puasa. Ingat, kalau kita orang Islam, kalau kita sudah balik atau dewasa, oh iya, Bu Martina belum terangkan ya, mungkin bagi teman-teman sebagian belum mengerti apa itu balik atau dewasa. Balik atau dewasa itu sudah mencapai umur balik. Rata-rata dengan usia kalau laki-laki 15 tahun, kalau perempuan sudah dimulai dari usia 9 tahun. Tapi laki-laki juga bisa sebelum itu. Ciri-cirinya kalau perempuan sudah menstruasi, kalau laki-laki sudah mimpi basah. Kemudian tadi berakal sehat sudah paham ya teman-teman. Yang keempat, mampu berpuasa tadi itu artinya sehat kita secara jasmani. Jadi kalau teman-teman melihat ibu hamil lagi bulan puasa minum, itu tidak apa-apa ya, karena dia sedang mendapatkan keringanan dari Allah. Oke, kita ke materi selanjutnya. Diingat-ingat nih ya, siapa aja yang wajib puasa. Nah, sekarang beda tadi syarat wajib, sekarang syarat sah. Siapa saja yang puasanya dikatakan sah. Nah, nih kayak teman-teman yang sedang belajar puasa nih, yang belum balik, belum ada kewajiban puasa, puasanya sah nggak? Kita lihat coba. Islam yang pertama. Nah, kita semua Islam ya, berarti kita sah. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz itu artinya dapat membedakan yang baik dan yang benar. Nah, biasanya usia kelas 1 SD itu sudah tahu mana sih yang baik, mana yang buruk. Contohnya, kalau adik-adik umur 2 tahun, 3 tahun itu dia belum mumayyiz. Belum bisa membedakan mana makanan, jangankan membedakan baik dan buruk. Membedakan makanan dan bukan makanan pun belum bisa. Kadang yang punya adik mungkin pernah lihat segala dimakan ya. Ada batu, tuh. Ada yang makan remote katanya itu adik-adik. Tapi kalau yang usia tamyiz itu sudah mengerti, oh ini baik nih, ini buruk. Itu sudah Allah berikan fitrah. Nah, rata-rata usia tamyiz atau mumayyiz itu 7 tahun. Insya Allah di sini semuanya sudah mencapai 7 tahun ya. Sudah ada yang belum 7 tahun di sini? Sudah mau 8 katanya tuh, sudah lebih. Good job. Jadi semuanya sudah sah puasanya. Kalau teman-teman, Bu, aku belum wajib, tapi gimana puasanya sah? Dan setiap puasa yang sah itu akan dicatat sebagai pahala oleh Allah. Kemudian yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Nah, ini untuk para wanita yang mungkin mamah-mamahnya, kakak-kakaknya yang punya kakak atau punya bibi yang buat para wanita dewasa, itu tidak dalam keadaan haid atau menstruasi. Atau nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Gitu. Yang keempat, apalagi syarat supaya puasa kita sah. Jangan-jangan kita puasa udah dari pagi sampai sore, puasa kita nggak sah nih. Nah, ini yang keempat, pada waktu yang diperbolehkan puasa. Ini selain puasa wajib ya, kalau puasa wajib di bulan Ramadan. Nah, ketika kalian misalnya, Bu, aku pengen puasa sunnah. Oh, ada Senin Kamis. Selain Senin Kamis, Bu, boleh puasa hari apapun saja boleh. Kecuali, perhatikan. Yang pertama, pada waktu 2 Idaini, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi teman-teman jangan puasa ketika Lebaran. Misalnya kalian saking rajinnya, saking menikmati puasa, Bu, aku mah nanti Lebaran juga mau puasa biar dapat pahala. Boro-boro dapat pahala ya. Malah puasa kita tidak sah. Tuh lihat, ini termasuk syarat sah puasa. Jadi harus pada di hari-hari yang diperbolehkan. Kemudian menghususkan puasa di hari Sabtu atau Ahad. Kita sering dengar puasa istilah Senin Kamis. Mau puasa Senin Kamis boleh. Ada, tapi teman-teman bilang aku khusus puasa hari Sabtu aja. Nah, itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena sebagian riwayat hadis mengatakan itu adalah hari rayanya kaum Nasrani dan Yahudi. Jadi kita seperti memuliakan, mengkhususkan hari-hari tersebut. Nah, tapi kalau misalnya, Bu, aku mau puasa hari Rabu, boleh. Puasa hari apa lagi? Senin, Kamis sangat boleh, malah sunnah itu ya.
Ya, Ibu ulangi sekali lagi. Syarat sah puasa, puasa kita dikatakan sah dan mendapatkan pahala, itu ada 4. Pertama, Islam. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz itu dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Atau rata-rata usia 7 tahun. Kemudian suci dari haid dan nifas. Karena kalau misalnya orang yang haid kekeh mau puasa, aku mah kuat puasa juga, tapi dia tetap tidak sah puasanya. Ya, atau pada waktu diperbolehkan puasa, kayak tadi mau puasa di waktu lebaran, itu tidak mendapatkan amalan sunnah atau tidak mendapatkan pahala puasa. Oke, masih semangat ya? Kita lanjutkan kembali teman-teman. Sekarang rukun puasa. Tadi sudah syarat wajib, syarat sah. Sekarang apa yang disebut dengan rukun? Coba Bu Martina mau tanya dulu, boleh tulis di chat. Apa artinya rukun? Silahkan yang mengetahui, ini kakak-kakak kelas atas. Tidak, katanya. Ada yang mau nulis, mau menyampaikan apa itu? Rukun artinya damai, katanya. Kemudian ada yang nggak tahu, iya nggak apa-apa. Rukun artinya yang harus, kata Lionel. Marvelo kewajiban. Aslan nggak tahu. Oke, Ibu tunggu 10 detik lagi. Mungkin ada yang masih mau memberikan jawaban. Rukun adalah iman. Rukun damai. Sesuatu yang harus ada, kata Cici. Aturan damai, tidak boleh tidak. Oke, 10 detik sudah berlalu. Sekarang jawaban yang paling mendekati adalah jawabannya Cici tadi. Ye, tepuk tangan buat Cici, hebat. Rukun adalah sesuatu yang harus ada, betul. Dia adalah seperti tiang dalam rumah. Bagaimana rumah bisa berdiri tanpa tiang? Kebayang nggak oleh kalian? Nggak ada temboknya. Atap sama lantai aja, bisa nggak? Nggak bisa berdiri. Nah, rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu ibadah tersebut. Contohnya rukun sholat. Rukun sholat itu ada niat, ada sujud, dan segala macam ya. Nah, sekarang yang kita pertanyakan adalah rukun puasa. Apa yang harus ada dalam ibadah puasa kita? Ternyata sangat mudah teman-teman untuk menjalankan rukun rukun puasa. Kalau rukun sholat itu ada 17, rukun haji juga ada banyak. Apalagi rukun syahadat juga ada rukunnya. Dalam rukun Islam ada rukunnya juga, syahadat, sholat, setiap rukun ada rukunnya lagi. Zakat dan lain-lain. Nah, puasa ini paling gampang. Karena setiap ibadah itu yang pertama pasti niat. Nah, dan niat puasa itu harus setiap malam sebelum berpuasanya. Jangan mau pagi-pagi kita puasa, niatnya bangun tidur. Nah, tapi tabiyatun niyah, yaitu di malam hari kita hendak puasa, atau ketika sahur kita berniat. Bu, niatnya kayak bagaimana? Niat itu di dalam hati, tempatnya di dalam hati. Bu, aku mau dilafalkan, mau dibacakan, tidak apa-apa. Tapi kalau Bu, aku nggak mau dilafalkan, hanya cukup dalam hati, tidak apa-apa. Yang penting niat kita ada di dalam hati bahwa saya mau puasa Ramadan esok hari karena Allah Ta'ala. Kewajiban puasa Ramadan disebutkan ya dalam hati kita itu, agar lebih tentram. Jadi nggak sekedarnya aja, aku nggak mau makan dari pagi sampai maghrib, tapi nggak ada niat puasa. Nah, itu tidak akan menjadi suatu ibadah, teman-teman. Sudah ya dimengerti tentang niat. Yang kedua, menahan segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, terbit fajar itu kalau tanda-tandanya akan muncul fajar sodik. Sebelum fajar itu dunia dalam keadaan gelap gulita. Tapi ketika sudah mulai terbit fajar itu sudah ada mencorong, sudah ada cahaya. Coba kalau misalnya mati lampu ya,
Nanti kalian akan rasakan bagaimana antara perubahan dari malam ke pagi itu dengan terbit fajar. Tapi kalau kita sekarang sudah dimudahkan ya, banyak jadwal imsakiyah di TV, di internet. Bahkan sekolah kita Prima Insani juga kemarin bikin selebaran jadwal sholat. Dan di negara kita, alhamdulillah, azan itu dibebaskan. Ada loh teman-teman di negara-negara lain, azan itu dibatasi. Jadi tidak bisa terdengar seantero masyarakat di rumah-rumah. Hanya khusus masjid saja yang bisa mendengar suara azan. Nah, itu bisa menjadi pertanda sudah terbit fajar. Bu, kalau imsak itu gimana? Kita sudah suka mendengar imsak. Setelah imsak masih boleh makan nggak? Nah, sebetulnya imsak adalah peringatan. Karena ketika sudah azan subuh, itu sudah terbit fajar, sudah tidak boleh makan dan minum sama sekali. Makanya dibatasi dengan imsak. Tapi misalnya, Bu, aku habis imsak masih haus, pengen minum lagi. Boleh teman-teman, tapi hati-hati. Kalau udah imsak itu udah, kalau ibarat lampu lalu lintas, itu sudah lampu kuning. Kalian harus sudah berhati-hati. Yang masih makan banyak di mulutnya, sudah siap-siap dikurangi. Karena sebentar lagi azan subuh. Jadi ketika azan sudah benar-benar tidak ada sesuatu di mulut kita. Jadi kita mulai dengan saat imsak, minum, makan selesaikan, dan segala macamnya kita sudah siap-siap. Kalau bisa sudah imsak itu sudah ke kamar mandi, sikat gigi, bersiap untuk sholat subuh. Nah itu ya dari terbit fajar. Sekarang hingga terbenam matahari. Terbenam matahari itu biasanya muncul mega kemerahan di daerah barat. Mataharinya sudah nggak ada, tapi sinar merahnya itu masih ada. Jingga. Nah, itu lagi-lagi kita sekarang dipermudah dengan adanya jadwal imsakiyah yang sudah diteliti ya, itu teh, atau dengan suara azan. Zaman dahulu itu kalau mau melihat sudah terbenam atau belum, itu naik ke menara. Makanya masjid-masjid di zaman dahulu itu teman-teman, bahkan sampai sekarang itu ada menaranya, tapi sekarang tidak semua masjid ya. Kalau zaman dulu setiap masjid itu harus memiliki menara. Kenapa? Karena dia mau naik ke atas melihat posisi matahari. Sudah terbit belum? Sudah tenggelam belum? Sudah terbenam atau belum? Ini sudah di tengah-tengah atau belum ini posisi mataharinya? Nah, makanya zaman dulu harus ada itu, apa namanya, menara masjid. Kalau sekarang sudah banyak diperbantukan dengan ilmu astronomi. Jadi 1 bulan sudah bisa dipantau, oh kapan maghribnya, kapan subuhnya, itu alhamdulillah ya dengan kemudahan teknologi yang patut kita syukuri. Sudah ya, Ibu ulangi sekali lagi, rukun puasa cuma ada 2 loh teman-teman. Tabiatun niyah atau niat pada malam hari sebelum puasa. Yang kedua, menahan segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kita lanjut ya. Kenapa ini nggak bisa bergerak sebentar? Bisa digeser, Bang? Tadi ini, sekarang ini. Oke, tadi rukun yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua yang di sini ketika tadi Bu Martina tanya, siapa yang belum batal puasanya? Aku, semuanya angkat tangan. Nah, tapi tahu nggak sih teman-teman hal-hal yang membatalkan puasa? Tadi sepertinya sudah tahu ya, berarti Bu Martina tinggal mengulang. Yang membatalkan puasa itu yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam mulut dengan sengaja. Wah, apa aja? Boleh makanan, minuman, atau bisa jadi yang bukan makanan atau minuman pun kalian telan, itu bisa membatalkan puasa. Kemudian melakukan hubungan suami istri di siang hari ini untuk orang yang dewasa ya. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Jadi tangannya dilogok-logok, itu ada ya orang yang memang punya penyakit psikologis,
Dia pengennya tuh ramping, jadi semua yang masuk ke mulut dia keluarin lagi. Itu si tangannya dirojokkan ke dalam mulut atau melakukan aktivitas apa supaya muntah. Nah, kalau muntahnya dengan sengaja, itu batal puasa kita. Tapi kalau kita misalnya naik kendaraan, kita lagi saum, naik kendaraan, alah liar, tiba-tiba muntah. Atau kita masuk angin, tiba-tiba muntah, tapi kita masih kuat untuk berpuasa, itu boleh dilanjutkan. Yang tidak boleh itu ketika muntahnya disengaja. Kemudian keluar darah haid atau nifas, ini untuk perempuan dewasa ya. Yang selanjutnya hilang akal. Nah, jadi teman-teman, prosesnya orang gila itu tidak terlahir gila. Tidak begitu saja mereka jadi orang gila berkeliling di jalanan. Mereka juga sebelumnya normal. Tapi kenapa bisa jadi gila? Yaitu ada proses namanya hilang akal. Biasanya orang yang hilang akal itu ada memiliki apa namanya, tekanan hidup kah, misalnya teman-teman mungkin belum tahu ya tekanan hidup yang berat, tapi nauzubillah, sampai bahkan orang-orang di Jepang itu banyak ya usia sekolah bunuh diri itu karena tidak sanggup menahan beban berat. Nah, kita sebagai orang Islam, orang yang diberi apa namanya hidayah oleh Allah, ketika menghadapi masalah apapun, jangan sampai kita menjauh dari Allah, tapi mendekatkan diri kepada Allah, supaya kita tidak hilang akal. Jadi kadang-kadang hilang akal itu karena berpikir keras, saking kerasnya, jadi akalnya sudah nggak sanggup untuk menahan itu, sampai hilang akal dan jadi gila. Biasanya dia diajak ngomong nggak nyambung, ketawa-ketawa sendiri, tidak mengenal orang-orang di sekitarnya. Nah, itu hilang akal akhirnya disebut dengan gila. Itu kalau misalnya pagi-paginya dia masih waras nih, masih normal, masih sehat akalnya. Di tengah jalan misalnya habis zuhur, tiba-tiba dia berpikir keras, punya masalah dan lain sebagainya sampai hilang akalnya, atau bisa juga pingsan, teman-teman. Pingsan itu juga bisa membatalkan puasa. Karena itu hilang akalnya orang pingsan itu. Tapi orang kalau yang pingsan itu bisa kembali lagi. Nah, tapi kalau sudah pingsan itu berarti batal puasanya ya. Yang terakhir adalah murtad. Karena nauzubillah semua nauzubillah ya, jangan sampai terjadi kepada kita. Murtad adalah keluarnya seseorang dari agama Islam. Irtadda artinya kembali keluar. Nah, banyak ya di antara orang Islam yang tadinya sudah mendapat hidayah keislaman, di tengah jalan dia mungkin ada godaan-godaan yang lain hingga keluar dari agama Islam. Pagi-paginya masih Islam, habis asar dia menyatakan bahwa sudah tidak Islam lagi, maka puasanya batal. Begitu dia menyatakan, oh saya sudah masuk Kristen, nauzubillah, oh saya sudah masuk Buddha, oh saya sudah masuk Hindu, maka otomatis kalau dia lagi puasa otomatis batal, walaupun dia tidak makan, walaupun dia tidak minum, dia tidak muntah dengan sengaja. Oke, ingat Ibu ulangi sekali lagi. 1, memasukkan sesuatu ke dalam mulut dengan sengaja seperti makan, minum, melakukan hubungan suami istri di siang hari, ini untuk ayah dan bundanya ya. Kemudian muntah dengan sengaja, keluar darah haid atau nifas, hilang akal, dan juga murtad. Oke, kelihatan dari wajahnya masih semangat nggak ya ini? Lanjut ya teman-teman. Tadi adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Ternyata ada hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Jadi puasanya sih sah, tapi nggak dapat pahala atau pahalanya berkurang. Misalnya harusnya nih ya, pahala puasa kita 10 misalnya. Kalau sempurna nilainya 10 puasanya. Tapi karena melakukan hal-hal yang nanti akan kita bahas, bisa berkurang jadi 5 nilainya. 6, 4, atau bisa habis sama sekali. Nah, apa saja, dan ini harus kita ketahui. Jangan-jangan kita puasa cuma dapat haus sama lapar, nauzubillah sama nauzubillah ya. Yang pertama, berkata dusta. Berkata dusta atau membohong. Wah, puasa-puasa tapi membohong. Kemudian gibah, membicarakan aib orang lain. Teman-teman tahu nggak?
Rasulullah mengancam orang yang suka membicarakan aib orang lain itu dengan memakan bangkai saudaranya. Ih, jijik nggak? Mau nggak makan bangkai? Nah, bangkai itu apa teman-teman? Setiap hewan yang mati tanpa disembelih itu disebut dengan bangkai. Ayam yang mati belum sempat tersembelih itu bangkai. Misalnya kalian di tengah jalan menemukan kambing yang sudah meninggal tanpa disembelih, mau nggak makannya? Jijik ya, apalagi ini diibaratkan seperti bangkai saudaranya sendiri. Nah, itu dosanya gibah. Makanya pahala dari puasa kita akan berkurang banyak. Lagi gibah ngomongin, tahu nggak sih, kemarin aku lihat si Anu begini. Nah, itu yang disebut dengan gibah. Kemudian namimah. Namimah itu mengadu domba. Dia nggak suka lihat temannya, sesama temannya akur. Walaupun apa yang dikatakannya benar, itu tetap berdosa. Misalnya, dia mengulang perkataan si A, dia pindahkan ke si B. Tahu nggak, misalnya, boleh nggak Ibu pinjam, jangan nama di Prima Insani lah, nama anak Prima Insani soleh-soleha. Si Ucrit dan si Unyil, tigaan. Ucrit, Unyil, Usro. Si Usro ini bilang ke si Ucrit, si Unyil mah begini-begini ya. Nah, sama si Usro dibilangin lagi ke si Unyil perkataannya si Ucrit. Nah, itu yang disebut dengan namimah atau mengadu domba. Dia mengatakan ini dan ini dengan tujuan apa? Supaya dua orang yang tadi bertengkar, supaya tidak akur. Nah, ini juga dengan ada istilah dengan koto atau namimah. La yadkhulul jannah qata'un, la yadkhulul jannah namimah. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi, atau tidak akan masuk surga pengadu domba. Kenapa disebut dengan kotok atau pemutus silaturahmi? Karena dua orang ini bisa jadi bertengkar dan tidak akan akur nantinya. Kemudian yang terakhir menipu. Nah, hati-hati nih kalau lagi bulan puasa, sekarang ada istilah ngeprank ya, teman-teman. Nah, ngeprank ini kalau ada unsur penipuan di dalamnya, itu juga bisa merusak pahala puasa. Oke, itu ya, merusak pahala puasa. Sekarang selanjutnya, hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Tadi teman-teman sudah mengetahui syarat sah, syarat wajib yang diwajibkan, rukunnya apa saja, yang membatalkan apa saja. Sudah banyak ilmunya ya. Ditambah lagi nih, apa aja sih yang disunahkan ketika kita lagi berpuasa? Nah, sunnah itu apa? Asik nih, sekarang saatnya kita kuis lagi, mau bertanya lagi. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Silahkan ditulis. Ibu kasih waktu 1 menit. Nggak tahu kata Fawaz. Sunnah itu apa kan tadi, hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa? Nggak tahu katanya tuh. Ayo yang tahu aja boleh. Sesuatu yang tidak wajib, sesuatu yang tidak wajib itu bisa boleh, bisa sunnah, bisa mubah, bisa juga haram. Jika kata Syalik, jika dilakukan mendapat pahala dan jika tidak dosa katanya. Dan jika tidak dosa gitu. Apabila dikerjakan dapat pahala, tapi kalau tidak apa-apa kata Kalila. Dilaksanakan dapat pahala kata Kinan dan Amira. Tidak dosa Bu, bukan dosa. Mendapat pahala bila dikerjakan dan rugi jika ditinggalkan kata Fadli. Oke, 5 detik lagi. Dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan siapa saja. Perbuatan yang apabila dilakukan mendapatkan pahala. Aduh, terlalu cepat tadi. Coba. Oke, tadi Ibu yang paling mendekati itu jawabannya Fadli, teman-teman. Jawaban Fadli kelas 1. Jika dilakukan mendapat pahala, jika ditinggalkan rugi. Betul tidak apa-apa, tapi rugi loh teman-teman.
Kenapa? Karena kalau sesuatu yang disunahkan ini pahalanya berarti luar biasa. Yang sunnah juga bisa berarti apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, tadi kata Fadlia ini kelas 1 hebat sekali, sudah tahu. Jika Bu kalau nggak dilaksanakan rugi ya. Kalau kalian mau rugi nggak sih? Nggak ada orang yang mau rugi dalam hidupnya ya. Nah, jadi coba amalkan amalan ini karena kalau tidak dikerjakan kalian rugi. Yang pertama, makan sahur sesudah tengah malam. Artinya lewat dari jam 1 malam, jam 2. Jadi jangan aku mau makan sahur habis isya, itu bukan sahur namanya ya, makan malam. Jadi yang disebut dengan makan sahur adalah sesudah tengah malam. Kenapa? Karena di dalam sebuah hadis disebutkan inna fis sahuri barokatun. Dalam makan sahur itu terdapat barokah dan juga supaya badan kita kuat ketika besok menghadapi puasa. Kemudian yang kedua, mengakhiri makan sahur sebelum fajar. Jangan terlalu mepet ke azan subuh. Makanya tadi ada syariat kita mengatakan imsak itu ya. Atau jadi ini pas azan subuh kita masih minum, masih glek-glek. Nah, itu tidak sunnah. Yang ketiga, menyegerakan berbuka puasa. Wah, jangan mentang-mentang kita kuat. Bu, aku mau kuat, ntar aja buka puasanya pas isya. Tidak ya, tapi ketika kalian mendengar azan, buru-buru langsung. Bismillahirrahmanirrahim, minum, kemudian berdoa, dhahaba dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian menyegerakan tadi ya, makanya disebut dengan takjil. Nah, yang kita tahu takjil itu makanan ya. Ibu aku mau beli takjil, padahal takjil itu dalam bahasa Arab artinya adalah menyegerakan berbuka puasa. Nah, makanya menu takjil itu biasanya bukan menu-menu yang berat, tapi menu-menu ringan seperti kurma dulu. Jadi ya sebaiknya disunahkan ya ini ketika kalian mendengar azan jangan langsung bek nasi, wah nasi. Tapi usahakan dulu makan yang ringan dulu seperti air putih, kurma. Itu disunahkannya seperti itu dulu. Jadi jangan terlalu kenyang, kemudian sholat, nanti setelah sholat baru kita makan makanan yang berat. Dan ketika takjil itu pun jangan terlalu kenyang. Makanya kalau di Indonesia dengan kolak pisang, udah dengan kolak 1 mangkok cukup. Ya. Itu takjil. Kemudian membaca doa berbuka puasa. Tadi ya seperti yang Ibu sebutkan, dhahaba dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Artinya setelah kita minum, membaca bismillah dan minum, kita mengucapkan dhahabal dhama', wah sudah hilang rasa haus. Wa batalatil uruqu, dan sudah basah ini kerongkongan ini. Wa thabatal ajru insyaallah, dan sudah tetap pahala puasa bagi kita yang berpuasa. Udah maghrib. Disebutkan dalam sebuah hadis, orang yang berbuka puasa itu punya 2 kebahagiaan. Yang pertama, dia berbahagia dengan menyambut buka puasa itu sendiri. Coba kalian, kalau udah jam 5:30 itu ngeliatin jam, apalagi sudah duduk di depan makanan. Wah, itu bahagia sekali ketika mendengar azan. Azan itu bahagianya terbuncah dari dalam diri kita ya. Dan satu lagi kebahagiaan yang kedua ketika bertemu dengan Tuhannya, yaitu nanti ketika di akhirat. Itu ada khusus pintu surga untuk orang-orang yang berpuasa. Kemudian sholat tarawih berjamaah dan memperbanyak membaca Al-Quran. Yang biasanya baca Al-Quran 1 halaman, coba ditingkatkan 2. Yang sudah biasa 2, tingkatkan 3 halaman. Pokoknya perbanyak membaca Al-Quran. Apalagi yang sudah terbiasa 5 halaman, coba tingkatkan jadi 1 juz per hari. Nanti ketika Ramadan, khatam kalian Al-Quran. Karena para salaf itu biasanya menghatamkan Quran dalam Ramadan ada yang sampai 7 kali. Atau 3 hari sekali itu khatam. Luar biasa ya. Kalau kita belum mampu, minimal yang sudah lancar baca Qurannya 1 kali selama bulan Ramadan. Oke, teman-teman, sudah Bu Martina bahas semuanya tadi tentang bulan Ramadan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang selalu kita amalkan atau ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu yang menjadikan kita semakin
bertakwa atau takut kepada Allah. Nah, teman-teman jadi udah tahu, oh batal itu begitu, oh yang disunahkan itu seperti itu. Jadi main game itu tidak termasuk ke dalam sunah-sunah dalam berpuasa. Ya, mungkin sudah habis waktunya Bu Mela. Ya, tadinya mau Ibu bertanya-tanya tapi sudah cukup waktunya. Terima kasih teman-teman, Ibu ucapkan jazakumullahu khair atas kesemangatannya, partisipasinya. Luar biasa, ini kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang luar biasa ini Ibu apresiasi sekali untuk kelas 1 yang sudah puasa full. Dipertahankan ya latihan puasanya, semoga menjadi amalan yang diterima untuk kedua orang tua kita, sehingga kita menjadi anak yang berbakti dan menjadi anak yang soleh-soleha. Terutama yang sudah balik, sudah haid, sudah laki-laki juga sudah balik, itu puasanya harus full, harus sungguh-sungguh, karena kalian bukan belajar puasa, tapi puasa sesungguhnya. Aku lu qauli hadza astaghfirullahu li wa lakum. Tetap semangat puasa Ramadannya. Jaga iman, jaga imun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Martina serahkan kembali kepada Bu Mela. Terima kasih Bu Mela, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Martina yang sudah menyampaikan materinya. Semoga apa-apa yang telah Bu Martina sampaikan banyak ilmu dan banyak manfaat yang dapat kita ambil ya teman-teman. Selanjutnya terima kasih anak-anak hebat yang sudah soleh-soleha, yang sudah tertib mendengarkan kajian ini dari awal. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan ya, setiap Jumat kita akan melaksanakan kajian Ramadan pukul 8:30 sampai pukul 9:30. Untuk sekarang kita foto bersama dulu ya. Silakan senyum terbaiknya, yang pakai masker boleh buka dulu maskernya. Kita foto bersama dulu dibantu sama Pak Akbar ya. Mangga Pak Akbar. Oke, ada suaranya Bu. Slide 1 dulu ya. Ini ada 6 slide. Siap. Slide pertama 1, 2, 3. Selanjutnya slide yang kedua. Siap. 1, 2, 3. Oke, tapi tahan selanjutnya slide yang ketiga. Tetap senyum. Slide 3. Siap. 1, 2, 3. Tahan ya. Yang belum open cam boleh dibuka dulu. Selanjutnya slide 4. 1, 2, 3. Lagi selanjutnya slide 1, 2, 3. Slide terakhir 1, 2, 3. Oke, sudah Bu Mela. Baik, terima kasih Pak Akbar. Terima kasih teman-teman soleh-soleha. Alhamdulillah acara dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Tetap semangat menjalankan ibadah puasanya. Jangan lupa sholatnya tepat waktu, mengaji Qur'annya perbanyak lagi di bulan Ramadan kali ini ya. Sampai ketemu lagi minggu depan untuk kelas 4, 5, 6. Silahkan melanjutkan pembelajarannya ya, karena yang ada yang melanjutkan Zoom dan ada yang di sekolah. Alhamdulillah hari ini teman-teman hampir semuanya mengikuti kajian ini. Ini ada kurang lebih 140 partisipan yang tadi sudah hadir.
dan ada yang tatap muka di sekolah juga. Alhamdulillah hampir semua kita ketemu di kajian kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Martina, terima kasih kepada teman-teman, terima kasih kepada Pak Akbar. Kita tutup kajian ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Teman-teman.